proses memasukkan batu ke dalam bubur Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kawan-kawan, hari ini kita akan merayakan hari Asyura, itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram tahun Hijriah. Yang mana di sini kita akan membuat bubur Asyura. Jadi rencananya nanti membuat bubur Asyuranya di sini. Kita akan merayakan atau memperingati hari Asyura yang bertepatan tanggal 10 Muharram. Jadi kalau di suku Banjar sendiri, perayaannya biasanya kita sering merayakannya dengan membuat bubur Asyura. Jadi kita lihat proses pembuatan buburnya. Oke. Nah, sebelum kita membuat bubur Asyura, langkah baiknya kita nyalakan api. Nah, bikin bubur itu pertama itu buburnya dulu ya Bu ya, dibikin dulu. Kita nyalakan api dulu, memanaskan dia dalam bubur, baru dibuat nanti bumbu yang bikin. Oke, ya, terus cara pembuatan bubur Asyura dalam rangka perayaan 10 Muharram memperingati hari Asyura di Kalimantan Selatan. Bubur Asyura ini kalau di adat Banjar sendiri itu bermacam-macam sayurnya. Ada kangkung, bayam, kacang, sama apa ini, waluh atau labu. Nah, ikan asin juga ada. Jadi nanti kita ikuti proses pembuatan bubur Asyuranya yang dibikin sama ibu-ibu di sini. Oke, kawan-kawan. Hari Asyura adalah hari ke-10 pada bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Dalam kalangan Syiah dan sebagian Sufi, 10 Muharram merupakan hari berkabungnya atas kesahitan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, pada pertempuran Karbala tahun 61 Hijriah. Akan tetapi di kalangan Sunni meyakini bahwa Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari tersebut untuk mengekspresikan kegembiraan kepada Tuhan karena Bani Israel terbebas dari Fir'aun pada masa itu. Pada masa pra-Islam, Asyura diperingati sebagai hari raya resmi bangsa Arab. Pada masa itu, orang-orang berpuasa dan bersyukur menyambut Asyura. Mereka merayakan hari itu dengan penuh sukacita sebagaimana hari Nauruz yang dijadikan hari raya di negeri Iran. Dalam sejarah Arab, hari Asyura atau 10 Muharram adalah hari raya bersejarah. Pada hari itu setiap suku mengadakan perayaan dengan mengenakan pakaian baru dan menghiasi kota-kota mereka. Hari Asyura ini sendiri menjadi momen bersejarah bagi umat Islam. Terjadi berbagai peristiwa yang bertepatan pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura ini. Peristiwa itu meliputi kisah dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Saat hari Asyura, umat muslim dianjurkan untuk melaksanakan amalan sunnah, yaitu sunnah puasa Asyura.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada syahrullah atau bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Di kalangan suku Banjar, Kalimantan Selatan, hari Asyura ini dirayakan dengan membuat bubur Asyura yang terbuat dari beras dan campuran 41 jenis bahan yang berasal dari sayuran, ubi-ubian, dan kacang-kacangan. Bubur Asyura tersebut akan disajikan sebagai hidangan berbuka puasa, yaitu puasa sunnah hari Asyura. Dan juga sebagiannya lagi akan dibagikan kepada warga-warga yang ada di sekitar. Selain berpuasa di hari Asyura, umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura ataupun tanggal 10 Muharram diantaranya adalah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam di surga, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh alaihissalam dengan bukit Judi setelah banjir besar, serta turunnya ke muka bumi setelah banjir bandang, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus, diterimanya taubat umat Nabi Yunus alaihissalam, dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang membakarnya oleh Raja Namrud, dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur setelah diceburkan saudara-saudaranya, dipertemukannya Nabi Yusuf alaihissalam dengan keluarganya kembali, disembuhkannya penglihatan Nabi Yakub alaihissalam, dibukakannya ataupun dihilangkannya mudarat yang mendera Nabi Ayub alaihissalam, diampuninya Nabi Daud alaihissalam, terbelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa alaihissalam setelah dikejar Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun di dasar Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihissalam, dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit, dibolak-balikannya tubuh Ashabul Kahfi, para pemuda Bani Israel yang bersembunyi di dalam gua, diciptakannya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikandungnya Nabi Muhammad SAW di dalam rahim ibundanya Siti Aminah radhiyallahu, wafatnya Syed cucu Nabi Muhammad SAW Sayyiduna Husain radhiyallahu. Itulah beberapa peristiwa atau momen bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ataupun juga yang dikenal orang dengan hari Asyura. Jadi pembikinan bubur Asyura di suku Banjar ini sendiri, pertama-tama itu kita panaskan dulu air sehingga mendidih, dan kemudian kita akan masukkan beras serta diaduk ataupun diharu sampai beras itu menjadi bubur. Setelah beras sudah menjadi bubur, maka proses selanjutnya akan dimasukkan berbagai macam bumbu-bumbu yang sudah dibikin oleh warga di sini. Ini berapa jam lah? Biasanya lak 2 jam lah, 3 jam lak lah. Jadi proses lamanya pengerjaan pembikinan bubur Asyura ini sendiri diperkirakan itu 2 sampai 3 jam waktunya. Dada. Selama pembikinan bubur Asyura ini, sebaiknya bubur ini harus diaduk terus agar tidak gosong ataupun kalau orang Banjar bilang hangit. Jadi untuk tahap terakhir dalam membuat bubur Asyura ini akan dimasukkan sayur-sayur ke dalam buburnya tersebut.
Ada aja betul. Pakai itu lah. Oh syaratnya. Master Chef Moki. Master Chef Anja Project ya. Mulai Arab nih datang. Jadi Asura ini biasanya dilakukan di adat, sering dilakukan di adat suku Banjar. Ya, perayaan 10 Muharram. Nah, kalau di kita guys. ya, budaya Banjarmasin tuh biasanya Asura. Nah, isinya tuh macam-macam, sayur-sayuran, ada ayam, ada bayam, ada kangkung, ada jagung, ada ubi, ya banyaklah campurannya di Asura. Sampai batu. Nah, nanti kita lihat di proses memasukkan batu di dalam bubur Asura. Jadi sebelum dimasukkan batu ini harus dibersihkan dulu. Dimasukkan batu ini sebenarnya apa lah? Nah, Maksudnya? ya. Sabi niya dikurangi. Sabong betul. Kurang eh. Ay, kurang betul. Kayo. Kayo dia bukan ada ano nang kayo nang dia sa ano ha. Proses memasukkan batu ke dalam bubur Asura. Jadi memasukkan itu kita harus baca salawat. Nah, jadi jumlah batu yang dimasukkan itu ada 7 batu. Sembari memasukkan dibacakan salawat atau Fatihah. Jadi tujuannya bubur Asura ini akan dibagikan nanti ke kampung-kampung sini supaya berkah, hajat kita dikabulkan. Nah, itu dijauhkan dari bala macam-macam bala bahaya lah. Amin. Jadi Asura ini mulai bahari lah lah. Nah, jadi kita menunggu agak kering ya lah. Jadi bubur Asuranya sudah selesai. Jadi kurang lebih 2-3 jam proses pembuatan bubur Asura di hari ke-10 bulan Muharram. Jadi ini sambil diharu biar kada kosong, biar tidak kosong. Kalau orang bahasa Banjar itu biar kada hangit di bawahnya, karena kalau kada diharu bubur ini bisa hangit di bawahnya, takutkan itu. Sudah selesai lah, Cak? Sudah. Kita sambil mengeringkan sedikit. Ya, sambil diharu lah. Supaya jangan terlalu encer. Nah, setelah ini agak dingin baru kita bagi-bagikan. Kita makan dulu sini, baca doa selamat. Itu kita bagikan. Oke. Habis di wajan ini pindah ke sini. Buburnya sudah masak. Asin. Ini iwak paboyo.
Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat keberkahan untuk kegiatan kita hari ini membubur Ashura memperingati 10 Muharram sudah kita laksanakan. Nah, jadi Bupati Laros, channel Anjika Project Tanjung, yang mana kita akan mengulas terus konten-konten Islami. Oke, sanak keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.